Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya coba buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading di tanggal 1 Mei 2025 di bulan yang baru, di bulan Mei ya. Semoga di bulan ini kedepannya kita bisa cuan ya, bisa cuan kotos-kotos gitu. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya ya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi ya teman-teman harus tetap melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan beli dan jual ada di jempol teman-teman masing-masing gitu ya. Dan saya mau informasikan juga bahwa saham yang saya watchlist itu biasanya saya hanya entry kalau dia hijau gitu ya. Even walaupun dia hijau aja masih suka kegocek. Gimana kalau seandainya kondisinya kuning atau merah ya. Ya better saran saya jangan entry sih seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Jadi ya teman-teman harus bertanggung jawab ya. Saya cuman share point of view saya ya, analisa saham saya, watchlist saya seperti itu. Oke, langsung aja di tanggal 1 Mei saya punya dua saham dari grup PAM Group ya. Ini NICL dan juga PAMG ya. Ini terlihat masih main ya. Saya nggak tahu nih apakah udah pucuk, pestanya udah mau selesai atau belum. Ya, tapi tetap di watchlist saja. Nanti teman-teman saya sharing ya. Dan yang ketiga dan keempat ini ada dua saham yang kemarin naiknya kenceng ya, naiknya lumayan kenceng ya, sentimen laporan keuangan. Tapi nanti saya coba sharing ya ke teman-teman point of view saya kenapa keempat saham ini menarik menurut saya. Dan sedikit review, kemarin saya info NICL, BRMS, ADI dan juga PTPP gitu ya. Jadi untuk dari keempat ini ya NICL perform lah ya, NICL perform ya, open gap up gitu ya. Kalau seandainya beli dan tahan aja ya besok nih harusnya cuan gitu ya, seperti itu. PTPP sama ADI ini nggak perform banget, tapi menurut saya ya ini untuk swing karena pola pergerakannya ini nggak terlalu cepat ya, nggak volatil. Dan teman-teman harus perhatikan ya broker yang jadi movernya broker AT ya, broker AT di ADI sama PTPP. Ini dua saham BUMN karya ya. Saya pikir nanti beberapa waktu ini akan terus naik nih. Seperti itulah. Ya. Untuk BRMS sendiri saya akhirnya cut loss ya. Cut loss 2%-an di BRMS. Aduh. Ini di luar ekspektasi. Laporan keuangan bagus, posisi lagi di neckline, volume kemarin oke, transaksi oke, tapi ternyata nggak direspon, ya udah cut loss gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama yang menurut saya bisa dijadikan sebagai watchlist adalah PAMG. Tapi mungkin disclaimer dulu ya ke teman-teman bahwa ya saya cuma mau informasikan aja bahwa ya IHSG-nya ini udah ada di resist. Jadi ya saya cuma bisa melihat saham-saham lapis 3 ya mungkin yang berpotensi. Kalau untuk saham second liner big cap itu saya rasa posisi harganya udah kurang begitu oke gitu ya. Jadi empat saham yang saya informasikan di sini semua resikonya sangat tinggi dan saya pun ya nggak yakin bahwa dari keempatnya ini akan ada yang perform besok ya. Jadi makanya kuncinya saya mau info dulu di awal bahwa kalau seandainya dia open merah ya udah nggak usah entry. Kan itu sebenarnya kelihatan ya pada saat pre-opening ya. Yang pertama ini dua saham dari PAM Group ya. Jadi ya saham ini sahamnya Bapak ini gitu ya. Nih. Ya kita perhatikan aja nanti pola pergerakannya seperti apa gitu ya. Kalau NICL ini udah 2 hari ya, kalau saya perhatikan 2 atau 3 hari ya dia perform, dia main. Ini pertama ya dia naik dekat ARA ya, ini ARA. Nah, yang ini naiknya 19%, artinya udah 3 candle dia naiknya kenceng. Dan dari 3 candle ini belum kena UMA gitu ya. Ya sebenarnya sih tanda-tanda pestanya udah mau selesai itu udah mulai kelihatan. Kenapa? Karena di tanggal 29 ini movernya itu adalah broker PI ya. PI-nya di tanggal 30 ini ya nggak ada gitu ya. Jadi ini murni saya pikir respon dari pelaku pasar aja gitu ya. XLKI ya, MGCP. Jadi bisa dibilang ini retail versus retail ya, yang lagi ya adu gebuk-gebukan di NICL gitu ya waktu hari kemarin ya. Tanggal 30 gitu. Oke.
langsung yang kedua ini ada PUBG. PUBG juga transaksinya mirip-mirip. Ini kalau saya perhatikan ya, saya curiganya SH sama AO ini malah movernya gitu ya. PO ini malah movernya di saham PMG, tapi dia membiarkan retail yang jadi buyer di sini kerek harga sahamnya tinggi. Jadi ya ini volume yang terjadi juga di tanggal 30 itu mostly ini besar sekali gitu ya teman-teman. Dan ya kalau pakai logika sederhana, kalau seandainya market makernya mau jualan, harusnya jualannya di harga tinggi dan jualannya ya nggak kasar gitu ya. Tapi ini saham ya Pam Group ini kadang-kadang pergerakannya itu ya nggak bisa saya bilang halus juga tuh ya nih. Kelihatan ya. Ya tapi memang saya udah coba screening belum ketemu lagi yang menarik, tapi ini kalau seandainya mau teman-teman ikut ya bisa ikut aja dengan size yang teman-teman siap gitu ya, yang teman-teman siap seperti itu. Oke, langsung yang ketiga saya punya SMBR. Nah, ini sahamnya BUMN juga ya, Semen Batu Raja. Nah, ini bergerak di bidang BUMN ya, bahan bangunan gitu berbasis semen. Nah, saham SMBR ini ya kemarin itu rilis laporan keuangan kuartal 1-nya lumayan oke. Dia dapat net income 49 miliar ya, yang mana jumlah ini cukup lumayan oke dan direspon sama market gitu ya. Nah, kalau ngelihat data transaksi ini mirip juga NICL sama PMG. Terlihat XC sama XL ini retail yang ada di sini, tapi SMGR ini saya curiga nih, saya curiga XC sama XL-nya ini, XC-nya ya, bukan XL. XC-nya ini saya curiga ini bukan retail gitu ya. Ya cuma curiga aja, kenapa? Karena ketika marketnya open ya, ini kan price ya. Ketika marketnya open harganya naik, itu broker satu-satunya broker yang jadi inisiator lah ya, yang jadi penggerak awal untuk kerek harganya itu ya yang warna ungu ya, which is XC. Nah, jadi kalau misalnya XC di sini kita golongkan ke retail, saya rasa saya ragu itu retail gitu ya. Tapi ya saya malah berasumsi itu nominee yang menggunakan broker XC gitu. Dan dia belinya kan lumayan ya, signifikan 2,7 miliar gitu. Nah, setelah harganya naik baru nih banyak broker-broker yang ikutan gitu ya. Tuh. Seperti itu. Tapi ya tetap aja kita lihat price actionnya, menurut saya juga ya so-so aja gitu ya, menarik banget juga enggak gitu ya. SMBR ya malah kalau saya nggak salah SMGR juga ya, satu sektor yang semen Gresik itu juga oke ya. Ya cuman kalau SMGR ARA kayaknya kecil banget kemungkinannya, karena ini saham gede ya teman-teman, saham gede ya. 29 miliar value transaksinya, tapi volume yang terjadi juga mirip-mirip tuh, gede nih. Ini saya rasa untuk swing kayaknya oke gitu ya. SMBR ini tapi ya cukup menarik ya untuk jadi watchlist gitu. Yang keempat ini AISA ya. Yang keempat AISA. AISA kenapa? Ya sama, ini ada sentimen laporan keuangan kuartal ke-1 di tahun 2025 dapat net income-nya 35 miliar, yang mana langsung direspon market. Nah, kalau SMBR tadi broker buyer-nya itu agak meragukan ya pakai XC. Kalau di AISA ini dia pakai GR, dan ya dua top 2, top 3 buyer-nya itu ya saya rasa itu retail ya. Dan ya kalau ngelihat pola pergerakannya sih, jujur ya teman-teman, kalau saya pribadi saya yakin dari keempat ini besok pasti akan ada volatilitas. Tapi kalau presentasinya akan naik semua juga saya ya agak ragu juga. Ini jujur aja ya teman-teman. Kenapa? Karena besok itu yang pertama hari Jumat ya. Hari Jumat biasanya margin trader itu akan buang barang, dia nggak mau kasih nginep, ya sayang bunga mungkin di Sabtu sama Minggu gitu ya. Itu satunya lagi juga udah ada keluar informasi-informasi bahwa ya beberapa sekuritas udah mulai mengurangi margin tradingnya gitu ya. Jadi ya mungkin ada kekhawatiran pada over confident sama market dan berani ya pakai margin dengan jumlah yang sangat besar. Dan ya mungkin sekuritas juga udah mulai khawatir akan resiko bad debt ya, atau non performing ya, artinya ada resiko di situ gitu ya. Jadi ya saya rasa sebenarnya kalau mau sehat ya, menurut saya marketnya harusnya koreksi gitu. Harusnya marketnya koreksi. Ya tapi kita lihat aja pola pergerakannya besok akan seperti apa. Watchlist trading saya NICL, PUBG, SMBR sama AISA. Yang dari keempatnya ini pun
saya nggak yakin akan perform semua sih gitu. Tapi ya tetap dari semua yang udah saya screening, menurut saya yang seru bakal ada volatilitas untuk trading, untuk scalping ya dari 4 saham ini gitu ya. Jadi seperti itu, dan ya semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan ya nggak usah terlalu agresif dulu kayaknya besok tradingnya kalau saya pribadi ya teman-teman. Mungkin itu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.